Tanggapannya ya syukur alhamdulillah ya. Berarti kan sudah diundang sama Kemensos dan beliau-beliau di sana beritikat baik berkenan untuk datang, sehingga kemudian mungkin akan ada titik terang gitu kan, mau dibawa kemana ini semua. Pasti sih kalau dari Tenopi, yayasan, seluruh badan pengurusnya itu memang kita tunduk dan patuh sama Kemensos maupun dinas sosial gitu kan. Jadi apapun kita diundang, baik ini untuk perihal ini dan perihal yang lain pun kita pasti akan datang karena memang kita utamanya di mereka. Itu juga syukur alhamdulillah ya gitu bahwa Mas Agus kemudian bisa cepat untuk berobat kan, selama ini kan tertunda ya gitu karena dalam proses pengobatan 5 kali ke JSC tiba-tiba stop gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau sekarang sudah berjalan kembali kan seperti kita, tapi memang belum dapat informasinya sih gitu. Tapi kalau memang ada ya itu kita juga ikutkan bersyukur ya. Kehadiran Kemensos di dalam permasalahan antara Tenopi dengan Agus, itu klien kami dengan saudara Agus, ya ini kehadiran negara ya namanya, mewakili daripada negara. Jadi langkah baik bagi kami terhadap Kemensos, sudah kemarin juga kami hadir di Kemensos, terus juga sekarang dari pihak Agus yang hadir di Kemensos gitu. Tentu nanti Kemensos pasti ada langkah selanjutnya nih, bagaimana penyelesaian masalah dana donasi ini. Nah, jadi kami sangat menghormati dan menghargai Kemensos yang sudah hadir di dalam masalah ini, dan kami hormati proses ini berjalan tentunya setelah ada endingnya dari Kemensos gitu. Nah, kami masih menunggu tindak lanjut daripada Kemensos terhadap dana donasi ini. Itu sih terkait dana donasi ini. Ini mau gimana ini dana donasi ini gitu. Sehingga memang tidak jadi polemik karena memang sampai hari ini dana donasi yang 1,3 miliar masih ada sama Yayasan Tenopi, Yayasan Peduli Kemanusiaan itu. Jadi bukan pada personal pribadi Tenopi, tapi pada badan hukum yang dinaungi oleh Tenopi selaku ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan. Itu bukan disita ya, tapi lebih kepada akuntabilitas penggunaan uang. Jadi ini kan dana publik ya, bukan juga penggunaan uang. Jadi ini kan dana publik ya, bukan juga milik Agus, juga bukan milik Tenopi secara pribadi, sehingga kemudian dana publik ini harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel begitu. Baik nanti yang digunakan Agus gitu dan sejenisnya maupun yang ada di Yayasan Tenopi. Pihak donatur sendiri ingin meminta uangnya kembali. Mekanismenya seperti apa Bang? Mungkin dari yayasan atau dari kuasa hukum Tenopi gitu? Tentu ada proses yang harus dijalankan. Tentu yang jelas adalah kepastian hukum uang ini dibagaimanakan dan seperti apa alurnya. Tentu harus ada dasar hukum yang jelas gitu. Dasar hukum yang pasti gitu. Nah, mungkin ya langkah daripada para donatur dengan melakukan gugatan keperdataan di pengadilan. Nah, kami menghormati itu semua, dan apapun langkah hukum yang ditempuh oleh berbagai pihak, kami sangat menghormati aspek-aspek hukum. Kita sih untuk saat ini gitu ya. Kalau tadi kan kita juga tahunya dari rekan-rekan media nih bahwa mau diundang gitu kan. Ya selayaknya kita yayasan mau diundang untuk sosialisasi apapun ya kita pasti sepatutnya akan datang gitu kan. Tapi apalagi ini sampai Kementerian Sosial, ada Gus juga, Gus Menteri, itu pasti kita akan datang kooperatif. Tapi memang untuk isi substansinya yang kembali lagi kita aja kan belum datang, diundang juga undangannya belum ada, jadi memang belum masuk hasil. Tapi hari ini udah ada komunikasi belum sama Tenopi mengenai pemanggilan tadi Agus ke Kemensos? Komunikasi pasti lah, kita komunikasi dengan Tenopi. Ada komentar gak sih tadi Agus lebih kalem dibanding pertemuan sebelumnya nih dengan Tenopi?
Komentar lebih kalem kalau dari sudut pandang ya kan badan pengurus lah ya, intinya sih kita lebih melihat itu secara keseluruhan gitu ya, bahwa ada negara yang hadir, ya kita yakini sama-sama bahwa ini akan mengerucut gitu aja sih. Nggak lagi melebar menyerang personal Tenopi sebagai individu gitu kan, nggak ada lagi laporan-laporan Tenopi sebagai individu gitu, bahwa ini memang perlu teman-teman ketahui rekeningnya adalah rekening yayasan dan ini di bawah tunduk dan patuh pada undang-undang yayasan. Dalam hal ini yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, regulatornya Kementerian Sosial.